Baik, untuk materi laju reaksi soal pertama yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Kemudian yang kedua, mengapa laju reaksi penting untuk dipelajari? Yang ketiga, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengamati perubahan tergantung pada jenis senyawa yang terlibat dalam reaksi dan kecepatan perubahannya. Sebutkan dan jelaskan. Catatan, pilihan metode yang tepat akan tergantung pada jenis senyawa dan parameter yang ingin diukur dalam suatu reaksi kimia. Jawabannya nomor 1 yaitu laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi reaktan atau konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Untuk jawaban soal nomor 2 yaitu karena dengan mempelajari laju reaksi kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya luas permukaan. Jika kita mengetahui bahwa luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, pasti kita akan memperkecil luas permukaan suatu zat sebelum mengolahnya. Kemudian jawaban soal nomor 3 yaitu metode yang digunakan yaitu metode hitungan persamaan laju reaksi, dikarenakan terdapat persamaan yang memperlihatkan hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Teruslah rumus laju reaksi. Berikut ini ditinjau dari hilangnya reaktan dan munculnya produk. Persamaan reaksi 4NH3 gas ditambah 5O2 gas menghasilkan 4NO gas tambah 6H2O gas, yaitu persamaan reaksi RNH3 yaitu minus 4 konsentrasi NH3 dibagi delta T. Kemudian persamaan reaksi RO2 yaitu minus 5 konsentrasi O2 dibagi delta T. Kemudian RNO yaitu positif 4 konsentrasi NO dibagi delta T. Kemudian persamaan reaksi RH2O yaitu positif 6 konsentrasi H2O dibagi delta T. Tentukan laju reaksi gas P pada masing-masing interval waktu percobaan. Diketahui waktu 1-nya 0, waktu 2 10, waktu 3 20. Konsentrasi P-nya sama dengan 1-nya 0,2, 2 0,16, yang ketiga 0,13. Jadi rumus umumnya P sama dengan min delta P per delta T. Jadi RP1 nya sama dengan minus min 0,16 dikurang 0,2 dibagi 10 kurang 0 sama dengan minus min 0,04 dibagi 10. Kenapa min kali min hasilnya positif sehingga didapatkan 0,04 dibagi 10. Jadi hasilnya 0,004. Terus yang RP2-nya minus min 0,13 dikurang 0,16 dibagi 20 kurang 10 sama dengan minus min kali min hasilnya itu 0,03 dibagi 10 sehingga didapatkan 0,003. Terus RP3-nya minus min 0,13 dikurang 0,2 dibagi 20 kurang 0 sama dengan min kali min hasilnya positif sehingga didapatkan 0,07 dibagi 20 dan hasilnya 0,0035. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 1, untuk reaksi CaCO3 sulfur ditambah 2HCl Aquades menjadi CaCl2 Aquades ditambah H2O liquid tambah CO2 gas. Hitunglah reaksi terhadap CO2 dan CaCO3 apabila dalam waktu 20 sekon dihasilkan 2000 mol gas CO2 dalam bejana tertutup dengan volume 50 liter. Nah, di sini diketahui CO2-nya yaitu 2000 mol gas, volumenya 50 liter. Ditanya laju reaksi dari CO2 dan CaCO3. Nah, di sini menggunakan persamaan laju reaksi konsentrasi CO2. Nah, di sini belum diketahui
konsentrasi dari CO2-nya. Maka dicari dulu untuk konsentrasi CO2-nya menggunakan persamaan M sama dengan mol per volume, dihasilkan 0,04 mol per liter. Jadi hasil yang didapatkan dari konsentrasi CO2 disubstitusi ke dalam persamaan laju reaksi CO2 dengan diperoleh hasil 0,002 mol per liter minus 1 S-1. Kemudian dicari tetapan laju reaksi CaCO3 menggunakan rumus M sama dengan mol per volume, diperoleh hasil 0,04 mol per liter. Kemudian hasil yang diperoleh ini disubstitusi ke dalam persamaan laju reaksi konsentrasi CaCO3 sehingga diperoleh hasil minus 0,002 mol per liter C-1S-1. Baik, soal nomor 2 yaitu pembakaran butana C4H10 berlangsung menurut persamaan reaksi 2C4H10 gas ditambah 13O2 gas menghasilkan 8CO2 gas ditambah 10H2O gas. Jadi pertanyaan bagian A laju reaksi terhadap satu lain, dan pertanyaan bagian B laju reaksi umum. Jadi laju reaksi terhadap satu lain yang pertama minus 2/13 laju reaksi terhadap oksigen, positif 2/8 laju reaksi terhadap karbon dioksida, positif 2/10 laju reaksi terhadap dihidrogen oksida. Jadi persamaan dari ini kita cari. Di sini diketahui laju reaksi C4H10 yaitu 0,20 mol per liter sekon. Yang pertama laju reaksi O2. Di sini persamaannya yaitu delta konsentrasi O2 dibagi dengan delta konsentrasi C4H10 dikali dengan R C4H10 sehingga diperoleh hasil 1,3 mol per liter sekon. Kemudian laju reaksi untuk konsentrasi CO2 dengan persamaan positif delta konsentrasi CO2 dibagi dengan delta konsentrasi C4H10 dikali dengan RC4H10 sehingga diperoleh hasil 0,8 mol per liter sekon. Kemudian laju reaksi untuk konsentrasi H2O dengan persamaan positif delta konsentrasi H2O dibagi dengan delta konsentrasi C4H10 dikali dengan RC4H10 sehingga diperoleh hasil 1 mol per liter sekon. Kemudian bagian B untuk laju reaksi umumnya, hasil yang diperoleh ini dijumlahkan sehingga diperoleh hasil 0,825 mol per liter sekon. Kemudian untuk pertemuan 21